Halo, kembali lagi dengan saya Pirami Jara. Saya dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Di sini masih seputar mikrotik MTCNA Preparation. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada DHCP atau bisa disebut Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. DHCP juga merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan DHCP running dalam satu broadcast domain atau satu jaringan. Selanjutnya, terdapat 3 tipe DHCP. Yang pertama, DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Yang kedua, DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server. Yang ketiga, DHCP relay, penyambungan layanan DHCP server ke klien. Selanjutnya ada DHCP konsep. Jika teman-teman tahu IP4, delivery time, jenis penelitian IP address ada 3. 1 unicast, 2 multicast, 3 broadcast. Nah, broadcast itu seperti apa? Jadi, misal terdapat satu switch lagi yang dimana switch-nya itu memiliki jaringan LAN-nya tersendiri. Nah, yang dimaksud dengan broadcast domain itu apa? Jadi, ketika suatu PC ingin komunikasi dengan PC lainnya dan ini merupakan awal komunikasi yang sudah terjalin, maka switch akan melakukan eksperimen ke semua PC yang ada. Jadi ibaratnya ketika PC ingin mengirim paket ICMP kepada PC 2, sebelum itu PC 1 mengirim paket ke router, dari router akan mengirimnya namanya broadcast ARP ke broadcast domain yang ada. Jadi broadcast domain itu diibaratkan satu cakupan LAN. Selanjutnya DHCP tipe. Yang pertama, DHCP server, penyedia layanan full IP. 2. DHCP client, penerima layanan IP dari DHCP server. 3. DHCP relay, penerus layanan dari server ke klien. DHCP relay memanfaatkan DHCP server seperti terpusat pada router lainnya. Jika kalian lihat di sini contohnya. Selanjutnya, DHCP proses, DORA. Tapi perlu diingat bahwa konfigurasi jaringan yang diberikan tidak serta-merta menjadi milik klien selamanya. Ada batas waktu yang tersedia bagi setiap konfigurasi jaringan yang diberikan. Jadi si klien ini ibaratnya kayak nyawa gitu ke server. Terus ada parameter yang didapatkan ketika request DHCP client. Yang pertama IP address, yang kedua subnet mask, yang ketiga default gateway, yang keempat DNS server, dan informasi tambahan lainnya. Bisa kalian lihat di sini fotonya. Selanjutnya konsep ARP. ARP kepanjangan dari Address Resolution Protocol. 2 digunakan untuk mapping IP address layer 3 dan MAC address layer 2. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP kedua harus saling memiliki. ARP bekerja sama secara dynamic atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP enable. Dapat juga dikonfigurasikan secara manual, static ARP. Itu selanjutnya ada konsep ARP. Jadi cara kerja ARP itu misalnya ada PVC 3 ingin koneksi ke internet, maka nanti ARP akan dicatat di router.
Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, yang dimana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masih lewat Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Jadi ARP dicatat ketika ada satu paket masuk ke router atau perintah keluar dari router. Selanjutnya ada contoh praktek. Kita coba ping PPC5. Pertama, cek dulu IP PPC5 yaitu ke show IP lalu Ether. Yang kedua, kita cek 8.8.8.8. Nantinya IP address dan juga MAC address-nya si PPC5 dicatat di ARP table yang ada di router MicroT kita. Bisa kalian lihat contoh yang untuk ping PPC5, dan ini contoh keduanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bye bye.